Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Albet Ayuminadi. Saya akan menjelaskan tentang ciri karya sastra yang baik. Pertama, karya sastra yang baik bisa mengkristal. Karya sastra harus melampaui ruang dan waktu yang merupakan ciri penerimaan pembaca. Contoh karya sastra yang mampu melampaui ruang dan waktu yaitu Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, Layar Terkembang, karya ST Ali Syabana. Ada pula karya sastra yang melampaui batas negara dan menjadi milik dunia, yaitu The First Man, karya Albert Camus, Romeo and Juliet, karya William Shakespeare, Metamorphosis, karya Franz Kafka. Kedua, karya sastra yang baik mempunyai sistem yang bulat. Unity atau keutuhan, artinya setiap bagian pada karya sastra harus mendukung keutuhan karya sastra. Balance atau keseimbangan mensyaratkan bahwa unsur-unsur dalam karya sastra harus sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Harmoni atau keselarasan mensyaratkan bahwa karya sastra harus mempunyai keselarasan antar unsur karya sastra dan keseluruhan karya sastra. Right emphasis atau tekanan yang tepat mengacu pada syarat adanya tekanan tertentu dengan proporsi tertentu pada suatu karya sastra. Ketiga, karya sastra yang baik bisa mengungkapkan isi jiwa sastrawan. Karya sastra harus bisa mengungkapkan isi jiwa sastrawan dengan baik. Apabila sastrawan merasa sakit, maka rasa sakit ini akan tertuang dalam karyanya. Contohnya pada cerpen Kritikus Adinan karya Budi Dharma yang menampung rasa takut, kesepian, dan kelicikan manusia. Keempat, karya sastra yang baik adalah penafsiran dan mengungkapkan hakikat kehidupan. Karya sastra dapat mengungkapkan hal-hal yang orang lain tidak bisa mengungkapkannya atau melihatnya. Contoh sastrawan yang dapat mengungkapkannya yaitu Budi Dharma dan Danarto yang sering mengungkapkan dunia ganjil, Putu Wijaya yang menyajikan manusia terasing, Umar Khayyam yang mengupas wanita Jawa. Kelima, karya sastra yang baik tidak bersifat menggurui. Dalam karya sastra bisa ditemui ajaran moral, filsafat, dan tingkah laku. Tetapi, karya sastra tidak harus seperti buku filsafat dan sopan santun karena pada dasarnya karya sastra bersifat mempunyai banyak kemungkinan tafsir dalam setiap kata. Adapun sastrawan yang mengambil bentuk-bentuk spiritual agama, tetapi yang mereka kemukakan tidak bersifat menggurui. Keenam, karya sastra yang baik tidak terikat oleh nilai-nilai setempat dan fakta-fakta setempat, serta bersifat universal. Karya sastra yang baik dapat mengungkapkan masalah hidup secara universal, seperti cinta kasih, ambisi, kebencian, kematian, dan kesepian. Karya sastra tidak lepas dari kehidupan sekitar pengarang yang digunakan sebagai bahan mentah untuk diolah menjadi karya yang tidak terikat waktu dan zaman. Novel Rajilus tidak bisa lepas dari latar belakang pengarangnya, yaitu kota Surabaya, Kudus, Yogyakarta, dan kota lainnya. Novel Olenka tidak bisa dilepaskan dari bahan mentahnya, yaitu suasana dan orang-orang di kota Bloomington, Tulip Tree, Kentucky, Chicago, atau Indianapolis. Ketujuh, karya sastra yang baik tidak melodramatis, tidak mempunyai kesan diatur-atur. Setiap kejadian dalam karya sastra, semuanya diatur oleh sastrawan. Namun, semua yang ditulis sastrawan harus sesuai dengan karya sastra. Sastrawan tidak boleh menonjol dalam karya sastranya, apalagi tidak mampu mengakhiri karya sastranya dengan baik. Kedelapan, karya sastra yang baik harus menunjukkan kebaruan, keindividualan, dan keaslian. Kebaruan mensyaratkan adanya peningkatan kualitas dan munculnya sesuatu yang lain daripada karya sastra sebelumnya. Keindividualan merujuk pada kekhasan bentuk dan isi karya sastra setiap sastrawan. Keaslian merujuk pada keaslian gagasan, keaslian bentuk, dan keaslian mengolah serta menyampaikan isi. Contoh sastrawan yang dapat menunjukkan ketiganya yaitu Khairil Anwar, Sitor Situmorang, Aji Prosidi, dan Budi Dharma. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.